Apa itu dinamika partikel? Ilmu yang membahas tentang gaya-gaya menjadikan suatu partikel yang semulanya dia menjadi bergerak, atau gaya yang dapat mempercepat atau memperlambat gerak suatu partikel. Hukum gerak Newton adalah hukum fisika yang menjelaskan perpindahan suatu objek sebagai hasil hubungan antara nilai dan jarak dari gaya yang berlaku pada objek tersebut. Hukum 1 Newton disebut juga dengan hukum kelembaman atau hukum inersia. Sifat benda yang cenderung mempertahankan keadaan geraknya, diam atau bergerak, inilah yang disebut sebagai kelembaman atau inersia. Yang dimana, jika resultan gaya pada suatu benda bergerak 0, maka benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan yang konstan, sehingga lebih dikenal dengan rumus sigma F sama dengan 0. Contoh hukum 1 Newton bisa dilihat pada gambar tersebut. Terjadi saat kita berada di dalam kendaraan yang bergerak dan kemudian dihentikan secara tiba-tiba. Hal ini terjadi karena kita juga memiliki percepatan yang sama dengan mobil, namun saat mobil berhenti karena gaya gesek yang dihasilkan rem. Sedangkan kita tidak berhenti karena tidak ada gaya yang membuat kita berhenti, sehingga kita terdorong ke depan. Hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton berkaitan dengan percepatan suatu benda yang bergerak, yang dimana percepatan yang dialami benda sama dengan hasil bagi antara resultan gaya dengan massa sebuah benda. Percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya, dan berbanding terbalik dengan massanya. Arah percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya, sehingga lebih dikenal dengan rumus sigma F sama dengan M kali A. Contoh hukum 2 Newton bisa dilihat pada gambar. Terjadi ketika truk yang sama bergerak pada kecepatan 60 km per jam, kemudian digas, tetapi dengan massa yang berbeda. Maka truk 1 lebih cepat daripada truk 2, karena bermassa lebih kecil. Hukum 3 Newton menjelaskan tentang fenomena aksi-reaksi dari dua benda. Ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua tersebut memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah terhadap benda pertama, sehingga lebih dikenal dengan rumus F aksi sama dengan minus F reaksi. Contoh hukum 3 Newton bisa dilihat pada gambar. Ketika kita memukul atau mendorong dinding, saat memukul atau mendorong dinding, kita bisa merasakan tekanan yang sama besarnya dengan kekuatan yang kita berikan ke arah dinding tersebut. Nah, kekuatan yang kita berikan ke dinding tersebut adalah gaya aksi, sementara kekuatan yang bisa kita rasakan dari dinding tersebut adalah gaya reaksi. Praktikum pertama yang akan saya lakukan yaitu penerapan hukum 1 Newton. Pada praktikum ini saya akan menggunakan alat-alat. Yang pertama, 3 buah uang logam yang ditumpuk, lalu 1 lembar kertas. Dari kedua alat tersebut, kita akan membuktikan 2 pertanyaan. Yang pertama, apa yang terjadi jika kertas yang ditarik dengan cepat? Maka kita taruh tumpukan koin di atas kertas, lalu kita tarik dengan cepat. Dapat dilihat pada video tersebut, koin akan tetap mempertahankan posisinya dikarenakan tidak adanya gaya yang bekerja pada koin, atau tidak mengalami percepatan. Lalu pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi jika kertas yang ditarik dengan lambat? Maka kita letakkan kembali tumpukan koin di atas kertas, lalu kita tarik dengan lambat. Dapat dilihat pada video tersebut, membuktikan bahwa adanya percepatan atau gaya eksternal yang mengenai tumpukan koin, sehingga tumpukan koin tersebut mengikuti pergerakan kertas. Hal ini sesuai dengan isi hukum 1 Newton yang berbunyi, semua benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan selama tidak ada gaya eksternal yang mengenainya. Selanjutnya adalah praktikum yang kedua, yaitu penerapan hukum 2 Newton. Pada praktikum ini, saya akan menggunakan alat-alat. Yang pertama adalah 1 buah selotip sebagai massa atau beban, 1 buah papan yang bagian depannya dijadikan bidang miring berpermukaan halus, dan bagian belakangnya dibuat sebagai bidang miring berpermukaan kasar. Pada praktikum kedua ini, saya membuktikan pertanyaan, jika beban diletakkan pada 2 bidang miring yang berbeda permukaan, maka apa yang terjadi pada beban, dan manakah percepatan yang lebih besar?
Kita lakukan percobaan pertama pada bidang miring yang berpermukaan halus. Lalu kita lakukan percobaan kedua dengan menggunakan bidang miring berpermukaan kasar. Pada kedua percobaan tersebut, kita dapat membuktikan bahwa apabila beban diletakkan pada bidang miring yang berpermukaan halus, maka percepatannya akan lebih besar dibandingkan dengan bidang miring yang berpermukaan kasar. Dikarenakan pada bidang miring yang halus, gaya gesek yang dihasilkan sangatlah kecil, karena permukaannya halus. Dan apabila beban diletakkan pada bidang miring yang berpermukaan kasar, maka gaya gesek yang dihasilkan akan lebih besar, sehingga percepatan yang lebih besar dihasilkan pada bidang miring yang berpermukaan halus. Hal ini sesuai dengan bunyi hukum 2 Newton, yaitu percepatan yang dihasilkan berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Dan yang terakhir adalah praktikum ketiga, yaitu penerapan hukum 3 Newton. Pada praktikum ini, saya hanya akan menggunakan dinding. Jadi, percobaan yang akan saya lakukan yaitu dengan memukul-mukul dinding menggunakan tangan. Saya merasakan sakit pada tangan pada saat saya memukul dinding. Hal ini dikarenakan saya memberikan gaya aksi terhadap dinding, sehingga dinding memberikan gaya reaksi yang sama besar terhadap saya, sehingga tangan saya terasa sakit. Pada percobaan yang sudah saya lakukan, dapat disimpulkan, sesuai dengan bunyi hukum 3 Newton, yaitu setiap aksi ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Nah, sekarang kita akan memasuki ke materi yang baru, yaitu apa saja jenis-jenis gaya. Jadi, jenis-jenis gaya ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, gaya berat. Kedua, gaya normal. Ketiga, gaya gesek benda padat. Keempat, gaya gesek fluida. Dan yang terakhir, gaya sentripetal. Nah, kita akan memasuki ke penjelasan yang pertama. Apa sih itu gaya berat? Jadi, gaya berat adalah gaya yang dipengaruhi oleh massa benda dan juga gaya gravitasi. Simbol dari gaya berat adalah W atau yang dibaca W. Secara matematis, gaya berat dirumuskan menjadi W sama dengan M dikali G, di mana W adalah gaya berat dengan satuan Newton, M adalah massa benda dengan satuan kilogram, dan G adalah gravitasi bumi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa gaya berat adalah gaya gravitasi yang bekerja pada benda yang mempunyai massa. Baik, agar kalian lebih memahami mengenai gaya berat itu seperti apa, di sini saya akan menjelaskan konsep gaya berat. Jadi konsep gaya berat ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, gaya berat itu bekerja pada titik pusat massa. Kemudian konsep yang kedua, arah gaya berat selalu menuju ke pusat bumi, yang artinya selalu menuju ke bawah. Jadi gaya berat itu dimulai dari titik pusat massa dan arahnya selalu ke pusat bumi. Nah, agar kalian lebih memahami mengenai konsep dari gaya berat, di sini ada beberapa contoh di mana sebuah benda terletak pada bidang yang berbeda-beda. Seperti yang saya jelaskan pada konsep gaya berat itu dimulai dari titik pusat massa dan arahnya selalu ke pusat bumi. Seperti yang dapat kalian lihat pada gambar yang pertama, itu ada benda yang terletak pada bidang datar dengan pusat massanya itu terletak di tengah dan gaya beratnya itu selalu menuju ke bumi, ke pusat bumi, selalu ke bawah. Kemudian yang kedua, benda terletak pada bidang yang miring. Sama seperti gambar yang pertama, titik pusat massanya itu terletak di tengah dan selalu menuju ke arah pusat bumi, yaitu ke bawah. Kemudian gambar yang ketiga, benda terletak pada bidang di atas, di mana titik pusat massanya itu juga tetap sama, yaitu berada di tengah dan arahnya selalu menuju ke bawah, yaitu ke pusat bumi. Kemudian gambar yang keempat, benda terletak pada bidang miring yang datar. Sama seperti sebelumnya, titik pusat massanya itu juga berada di tengah dan selalu menuju ke bawah, yaitu ke pusat bumi. Jadi dapat disimpulkan bahwa arah vektor berat selalu tegak lurus ke bawah bagaimanapun posisi benda diletakkan. Jadi mau benda terletak di bidang datar, miring, di atas maupun dimanapun, arah beratnya selalu menuju ke pusat bumi atau ke bawah. Materi selanjutnya yaitu gaya normal. Apa sih gaya normal itu? Jadi, gaya normal adalah gaya penopang yang diberikan pada suatu benda yang bersentuhan dengan benda lainnya. Dapat kita lihat pada gambar. Nah, dimana kan itu saat
kita menaruh suatu benda bermassa ke atas meja, maka gaya berat benda mengarah ke bawah meja. Namun, meja akan memberikan gaya ke atas, menahan benda tersebut pada tempatnya. Dapat dilihat bahwa besar gaya normal harus sama dengan gaya beratnya. Jika gaya normal lebih kecil, maka benda akan terdorong ke bawah dan meja akan mengalami kerusakan. Nah, dapat kita simpulkan, massa membuat benda tertarik ke bawah karena gaya berat yang dipengaruhi oleh gravitasi. Nah, selanjutnya kita lihat pada gambar, di mana di situ khusus pada bidang sentuh vertikal, benda harus diberi gaya F untuk menekan benda agar tidak jatuh. Pada keadaan tersebut, gaya normal atau N akan terjadi dengan besarnya sama dengan F dan arahnya tegak lurus dengan bidang sentuh atau berlawanan arah dengan F. Meskipun gaya F dan N sama besar dan arah berlawanan, tapi kedua gaya ini bukan termasuk pasangan gaya aksi-reaksi hukum 3 Newton karena kedua gaya tersebut bekerja pada benda yang sama, di mana didapat persamaan yaitu sigma Fx sama dengan 0. Bisa dilihat dari gambarnya. Selanjutnya yaitu persamaan yang didapat dari gambar tersebut, bahwa pada sumbu X tidak ada gaya yang bekerja menjadikan resultan gayanya selalu bernilai 0. Nah, di mana sumbu Y dapat dituliskan yaitu sigma Fy sama dengan M dikali A dan N dikurang W sama dengan M dikali A, di mana N sendiri itu gaya normal dan W itu adalah gaya berat. Jadi N dikurang W sama dengan 0. Kenapa? Karena M dikali A itu bernilai 0 karena benda pada keadaan diam. Jadi N sama dengan W. Di sini dimana jika massa balok yaitu 2 kg dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat dan sudutnya yaitu 30 derajat, besar dan arah gaya normal yang bekerja pada balok adalah dapat diselesaikan, dimana kan tadi diketahui M-nya itu 2 kg dan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat dan sudutnya yaitu 30 derajat. Jadi kita memakai rumus sebelumnya yang sudah dijelaskan di materi, yaitu sigma Fy sama dengan M dikali A dan W sama dengan M dikali G, di mana W sama dengan M dikali G, W sama dengan 20 Newton. Jadi dapat kita ubah lagi, Wx itu sama dengan W sin dikali 30 derajat. Jadi Wx sama dengan 20 sin dari 30 derajat yaitu setengah. Jadi 20 dibagi setengah yaitu 10 Newton. Dan sekarang kita mencari Wy-nya sama dengan W cos 30 derajat. Nah, Wy sama dengan 20 cos dari 30 derajat yaitu setengah akar 3. Jadi untuk hasilnya yaitu 10 akar 3 Newton. Dapat disimpulkan dari besar dan arah gaya normal yang bekerja pada balok adalah 10 akar 3 Newton. Nah, sekarang kita akan memasuki ke penjelasan yang ketiga, yaitu mengenai gaya gesek benda padat. Jadi, gaya gesek benda padat adalah gaya yang timbul akibat dua permukaan kasar yang saling bersentuhan.
Dapat kalian lihat pada gambar di samping di mana sebuah benda diletakkan pada permukaan yang kasar. Benda ini diberikan gaya sebesar F, maka antara benda dan lantai akan menghasilkan gaya gesek yang arahnya selalu berlawanan dengan gerak benda. Jadi, di sini terlihat gaya yang diberikan yaitu ke arah kanan. Kemudian gaya gesek yang dihasilkan itu berada di sebelah kiri. Sebaliknya seperti itu. Jika gaya yang diberikan di sebelah kiri, maka gaya gesek yang timbul akan berada di sebelah kanan. Nah, berdasarkan penjelasan gambar tadi, maka didapatkan rumus dari gaya gesek benda padat, yaitu F sama dengan koefisien gesek dikali normal, di mana N ini sama dengan W, dan W itu sama dengan M dikali G. Maka didapatkan rumus Fg sama dengan mu dikali M dikali G. Di mana mu ini ada dua, yaitu mu s jika benda ini dalam keadaan diam atau koefisien gesek statis, dan ada mu k untuk benda bergerak atau koefisien gesek kinetik. Nah, untuk mengetahui benda diam atau bergerak perlu diuji dengan melihat jika gaya lebih kecil daripada gaya gesek statis maka benda diam, di mana gaya dikurang gaya gesek statis sama dengan 0. Berarti gaya sama dengan gaya gesek statis. Kemudian, jika besarnya gaya sama dengan besarnya gaya gesek statis, maka benda tepat akan bergerak. Lalu, jika gaya lebih besar daripada gaya gesek statis, maka benda bergerak. Sehingga, untuk mencari percepatan benda dapat menggunakan rumus gaya dikurang gaya gesek kinetis sama dengan M dikali A, atau gaya dikurang mu k dikali normal sama dengan M dikali A. Baik, kita ke contoh soal yang pertama, di mana benda dengan massa 10 kg berada di bidang mendatar kasar dengan mu s sebesar 0,40, mu k sebesar 0,30, dan gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Bila diberi gaya horizontal yang tetap sebesar 35 meter, besarnya gaya gesek yang bekerja pada benda tersebut adalah. Nah, berikut merupakan penyelesaian dari soal yang tadi. Diketahui mu s sebesar 0,40, mu k sebesar 0,30, dan gaya yang diberikan sebesar 35 Newton. Maka yang ditanya tadi adalah berapa besarnya gaya gesek yang dihasilkan. Nah, di sini terdapat sebuah gambar di mana benda terletak pada bidang datar yang kasar dengan gaya yang diberikan tadi sebesar 25 Newton, maka berapa gaya gesek yang dihasilkan? Nah, yang pertama kita uji menggunakan rumus FGS sama dengan mu s dikali M dikali G, di mana mu s-nya sebesar 0,40, massanya sebesar 10 kg, dan gravitasinya sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Jadi hasilnya adalah 40 Newton. Nah, karena kita tadi sudah membahas mengenai syarat dari benda itu bisa bergerak atau diam. Jadi jika gayanya lebih kecil daripada gaya gesek, maka benda tersebut diam. Nah, maka berlaku syarat yang tadi, gaya sama dengan gaya gesek, sehingga gaya gesek yang dihasilkan adalah sama seperti gaya yang diberikan di awal tadi, yaitu 35 Newton. Contoh yang kedua yaitu gambar di samping melukiskan benda bermassa 4 kg di atas lantai, ditarik oleh gaya 20 Newton dengan sudut alfa di mana sin sama dengan 0,6. Jika benda bergerak dengan percepatan 0,5 meter per sekon kuadrat, maka nilai koefisien gesek kinetik antara benda dan lantai adalah. Maka penyelesaiannya adalah diketahui massa sebesar 4 kg, gaya sebesar 20 Newton, sin alfa sebesar 0,6, dikarenakan sin alfa sebesar 0,6, maka cos alfa sebesar 0,8. Kemudian percepatannya 0,5 meter per sekon kuadrat. Jadi hal yang pertama kita lakukan adalah mencari nilai dari gaya normal. Di gambar gaya normal ini terdapat F dikali sin alfa dan juga terdapat gaya berat. Sehingga rumus yang dapat kita gunakan adalah N ditambah F dikali sin alfa sama dengan W, di mana F dikali sin alfa ini kita pindahkan ke sebelah kanan sehingga rumusnya akan menjadi N sama dengan M dikali G dikurang F dikali sin alfa. Lalu kita tinggal masukkan saja angka-angka yang sudah kita ketahui tadi, di mana masanya 4 kg, kemudian gravitasi yang kita gunakan 10 meter per sekon kuadrat, dikurang gaya tadi 20, dikali sin alfanya 0,6, maka gaya normalnya adalah 28 Newton. Kemudian yang kedua kita akan mencari gaya gesek kinetisnya, di mana rumus yang dapat kita gunakan adalah F dikali cos alfa dikurang
FGK sama dengan M dikali A, di mana FGK ini sama dengan mu K dikali N. Jadi rumusnya adalah F dikali cos alpha dikurang mu K dikali N sama dengan M dikali A. Lalu tinggal kita masukkan saja nilai yang sudah kita ketahui. F-nya sebesar 20 dikali cos alpanya 0,8 dikurang mu K-nya masih belum kita ketahui dan gaya normalnya adalah 28. Kemudian masanya 4 kg dikali percepatannya 0,5. Lalu 20 dikali 0,8 adalah 16. Dikurang mu K dikali 28 dan 4 dikali 0,5 adalah 2. Kemudian tinggal kita pindah ruas. 2 dikurang 16 adalah min 14. Kemudian 28-nya kita pindah ruas lagi, jadinya min 14 dibagi 28 sehingga gaya kinetisnya min 0,5. Baik, sekarang kita akan memasuki penjelasan yang keempat mengenai gaya gesek fluida. Jadi, gaya gesek fluida adalah gaya yang muncul akibat adanya gesekan antara suatu fluida, baik zat cair ataupun gas, dengan permukaan yang bersentuhan dengannya. Gaya gesek fluida ini dapat terjadi pada fluida yang mengalir melalui pipa atau aliran udara di sekitar suatu benda. Sifat suatu kekantalan zat cair berkaitan dengan gesekan internal dalam fluida terhadap benda yang bergerak dalam fluida atau ketika fluida bergerak. Nah, benda yang bergerak di dalam fluida kental akan mengalami gaya gesekan yang besarnya adalah gaya gesekan fluida sama dengan koefisien benda dikali koefisien viskositas dikali kecepatan gerak benda dalam fluida. Nah, menurut hukum Stokes, untuk benda yang berbentuk bola dapat menggunakan persamaan gaya sama dengan 6 dikali pi dikali koefisien viskositas dikali jari-jari dikali kecepatan. Di dalam zat cair, viskositas dihasilkan oleh gaya kohesi antara molekul zat cair, sedangkan dalam gas, viskositas timbul sebagai akibat tumbukan antara molekul gas. Gesekan udara pada benda yang bergerak berperan penting dalam alat transportasi. Adanya gesekan udara ini menimbulkan pemborosan penggunaan bahan bakar, karena sebagian gaya yang dihasilkan oleh mesin kendaraan atau pesawat yang digunakan untuk melawan gesekan udara. Besarnya gaya gesekan udara pada benda yang bergerak memenuhi persamaan F sama dengan setengah dikali koefisien gesekan udara dikali massa jenis udara dikali luas benda dikali laju relatif benda terhadap udara. Nah, di sini terdapat contoh soal mengenai gaya gesek fluida, di mana soalnya adalah sebuah bola logam pejal berdiameter 2 mm dijatuhkan ke dalam cairan gliserin yang memiliki koefisien viskositas 1,5 Pascal second dan bola pejal mengendap dengan kecepatan 0,2 meter per sekon. Tentukan gaya gesekan Stokes yang terjadi antara bola dan gliserin. Maka penyelesaiannya adalah diketahui diameternya sama dengan 2 mm atau jari-jarinya 1 mm sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 3. Kemudian koefisien viskositasnya adalah 1,5 Pascal second atau 1,5 kg per meter sekon. Dan kecepatannya adalah 0,2 meter per sekon. Kemudian tinggal kita masukkan saja menggunakan rumus 6 dikali pi dikali r dikali koefisien viskositas dikali kecepatan. Kita masukkan angka yang sudah kita ketahui, di mana 6 dikali pi-nya 3,14, jari-jarinya 1 dikali 10 pangkat min 3, koefisien viskositasnya 1,5 dan kecepatannya 0,2, sehingga didapatkan hasil 5,65 dikali 10 pangkat min 3. Jadi gaya gesek yang dihasilkan adalah 5,65 dikali 10 pangkat min 3. Selanjutnya yaitu gaya sentripetal. Jadi apa sih gaya sentripetal? Gaya sentripetal adalah gaya yang bekerja pada benda yang bergerak melingkar dengan arah selalu menuju pusat lingkaran. Gaya sentripetal berfungsi untuk mengubah arah gerak benda tanpa mengubah besar kecepatan linearnya. Dapat kita lihat pada gambar, ketika suatu benda yang bermassa m bergerak melingkar dengan kecepatan linear yaitu p dan kecepatan sudut membentuk lintasan berbentuk lingkaran dengan jari-jari lintasan r, maka secara umum benda tersebut akan mengalami gaya sentripetal sebesar
sigma Fs sama dengan ma dikali S, yaitu percepatan sentripetal. Nah, di sini dapat kita lihat yaitu persamaan gaya sentripetal, di mana persamaannya yaitu Fs sama dengan M dikali omega kuadrat dikali R, atau Fs sama dengan M dikali V kuadrat per R, di mana Fs sendiri itu gaya sentripetal, dan M itu adalah massa, dan V kuadrat itu kecepatan linier, dan R itu jari-jari. Dan di sini juga ada persamaan yaitu percepatan sentripetal, yaitu AS sama dengan omega kuadrat dikali R, atau AS sama dengan Pi kuadrat dikali R, atau Pi kuadrat per R. Persamaan tersebut sudah dijelaskan pada gambar yang mana pada materi sebelumnya. Selanjutnya memasuki contoh dari gaya sentripetal, di mana sebuah bola bermassa 2 kg diikatkan di ujung seutas tali dan kemudian diputar dalam bidang horizontal dengan kelajuan tetap 5 meter per sekon, seperti yang tampak pada gambar. Di samping ini, apabila jari-jari lingkaran 1 meter, tentukan besar gaya tegangan talinya. Nah, tadi kan sudah diketahui masanya yaitu 2 kg, Pi-nya sama dengan 5 meter per sekon, R-nya yaitu 1 meter, dan ditanya yaitu tegangan talinya. Nah, kita memakai rumus sebelumnya yang sudah dijelaskan, yaitu sigma Fs sama dengan mP kuadrat per R. Dan tadi kan ditanyanya tegangan tali, yaitu T sama dengan mP kuadrat per R. T sama dengan masanya yaitu 2 kg dikali 5, Pi-nya yaitu 5 meter per sekon kuadrat per 1 meter. Jadi untuk Pi-nya tadi kita kuadratkan terlebih dahulu. Jadi 5 dikali 5 yaitu 25 meter per sekon. Jadi T sama dengan 2 kg dikali 25 meter per sekon per 1 meter. Jadi 2 kali 5 yaitu 50 dan dibagi 1 meter. Jadi gaya tegangan talinya yaitu 50 Newton. Jadi dapat kita simpulkan besar gaya tegangan talinya yaitu 50 Newton. Sekarang kita akan belajar mengenai momentum dan impuls. Nah, apa sih momentum itu? Jadi, momentum adalah besaran yang menunjukkan ukuran kesukaran untuk memberhentikan gerak suatu benda. Jadi, semakin sukar suatu benda untuk berhenti, maka semakin besar momentum benda tersebut. Besarnya momentum bergantung pada massa dan kecepatan benda. P sama dengan M dikali V, dengan P adalah momentum dengan satuan kilogram meter per second, M adalah massa dengan satuan kilogram, dan V adalah kecepatan dengan satuan meter per second. Nah, agar dapat lebih memahami materi momentum ini, dapat dilihat contoh soal berikut. Alif mendapat mobil-mobilan dari ayahnya yang bermassa 10 kg. Mobil itu bergerak dengan kecepatan 6 meter per second. Nah, berapakah nilai momentum yang dimiliki mobil-mobilan tersebut? Dari soal tersebut, dapat kita ketahui massanya yaitu 10 kg dan kecepatannya 6 meter per second. Nah, di sini kita dapat menggunakan rumus momentum tadi, yaitu P sama dengan M dikali V. Dengan M-nya sama dengan 10 kg dan V-nya sama dengan 6 meter per second. Kita kalikan M dengan V tadi, lalu didapatkan hasil 60 kg meter per second. Jadi, nilai momentum yang dimiliki mobil-mobilan tersebut adalah 60 kg meter per second. Salah satu ilmu fisika yang erat kaitannya dengan momentum adalah impuls. Nah, apa sih impuls itu? Jadi, impuls adalah gaya yang diperlukan untuk membuat suatu benda menjadi bergerak. Secara matematis,
Impuls dirumuskan dengan I sama dengan F dikali delta T. Dengan I adalah impuls dengan satuan Newton second, F adalah gaya impulsif dengan satuan Newton, dan delta T adalah perubahan waktu dengan satuan second. Hubungan momentum dan impuls secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. I sama dengan delta P, F dikali delta T sama dengan mv2 dikurang mv1, F sama dengan delta T sama dengan M dikali V2 kurang V1. Agar dapat lebih memahami mengenai hubungan momentum dan impuls, dapat dilihat contoh soal berikut. Bola bermassa 20 gram dilempar dengan kecepatan V1 sama dengan 4 meter per second ke kiri. Setelah membentur tembok, bola memantul dengan kecepatan V2 sama dengan 2 meter per second ke kanan. Besar impuls yang dihasilkan adalah... Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita dapat menggunakan rumus hubungan momentum dan impuls tadi, yaitu I sama dengan delta P sama dengan M dikali V2 kurang V1. Nah, dari soal tersebut kan diketahui masanya 20 gram. Nah, karena ini satuannya masih gram, kita ubah menjadi kilogram menjadi 2 dikali 10 pangkat min 2 kilogram. Setelah itu, V1-nya juga diketahui 4 meter per second ke kiri. Nah, karena ke kiri jadinya minus 4 meter per second. Dan V2-nya yaitu 2 meter per second ke kanan. Jadi, I sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 2 kg dikali 2 meter per second dikurang minus 4 meter per second. Jadi, besar impuls yang dihasilkan adalah 12 dikali 10 pangkat min 2 Newton second. Bunyi hukum kekekalan momentum adalah dalam peristiwa tumbukan sentral, momentum total sistem sesaat sebelum tumbukan sama dengan momentum total sistem sesaat setelah tumbukan. Dengan begitu, total momentum sistem pada benda sebelum terjadi tumbukan dan setelah tumbukan adalah sama. Secara sistematis dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan P aksen. M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen. Dengan M1V1 ditambah M2V2 adalah jumlah momentum sebelum tumbukan dan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen adalah jumlah momentum setelah tumbukan. Tumbukan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Yang pertama, tumbukan lenting sempurna. Misal dua benda bermassa M1 dan M2 dengan kecepatan masing-masing V1 dan V2 saling bertumbukan. Setelah terjadi tumbukan, keduanya saling berlawanan arah. Nah, dua benda dikatakan mengalami tumbukan lenting sempurna jika selama tumbukan tidak ada energi yang hilang. Dalam tumbukan lenting sempurna, berlaku hukum kekekalan momentum, hukum kekekalan energi kinetik, dan koefisien restitusinya atau E-nya bernilai 1. Perhatikan contoh berikut. Jika dua buah benda, A dengan massa 3 kg dan B dengan massa 5 kg, bergerak searah dengan kecepatan masing-masing 8 meter per second dan 4 meter per second. Apabila benda A menumbuk benda B secara lenting sempurna, maka kecepatan masing-masing benda setelah tumbukan adalah diketahui MA sama dengan 3 kg, MB sama dengan 5 kg, VA sama dengan 8 meter per second, VB sama dengan 4 meter per second, dan E sama dengan 1. Dari hukum kekekalan momentum diperoleh persamaan 1 sebagai berikut. MA dikali VA ditambah MB dikali VB sama dengan MA dikali VA aksen ditambah MB dikali VB aksen. 3 kg dikali 8 meter per second ditambah 5 kg dikali 4 meter per second sama dengan 3 kg dikali VA aksen ditambah 5 kg dikali VB aksen. Nah, kita kalikan terlebih dahulu, yaitu jadinya 24 kg meter per second ditambah 20 kg meter per second sama dengan 3 kg dikali VA aksen ditambah 5 kg dikali VB aksen. Maka didapatkan persamaan 1 yaitu 44 meter per second sama dengan 5 VB aksen ditambah 3 VA aksen. Dengan menggunakan persamaan lenting sempurna, diperoleh hasil sebagai berikut.
Minus E sama dengan VB aksen dikurang VA aksen per VB dikurang VA. Minus 1 sama dengan VB aksen dikurang VA aksen per 4 meter per second dikurang 8 meter per second. Maka didapatkan persamaan 2 yaitu VB aksen dikurang VA aksen sama dengan 4 meter per second. Lalu eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2 hingga diperoleh hasil sebagai berikut. Untuk persamaan 1 dikalikan 1 dan untuk persamaan 2 dikalikan 5. Sehingga hasilnya adalah 24 sama dengan 8 VA. VA sama dengan 24 dibagi 8 meter per second sama dengan 3 meter per second. Selanjutnya menentukan VB aksen dengan cara substitusi VA aksen sama dengan 3 meter per second ke persamaan 2. VB aksen dikurang VA aksen sama dengan 4 meter per second. VB aksen dikurang 3 meter per second sama dengan 4 meter per second. Jadi VB aksen adalah 7 meter per second. Jadi VA aksen sama dengan 3 meter per second dan VB aksen sama dengan 7 meter per second. Selanjutnya, tumbukan lenting sebagian. Contohnya, sebuah bola karet dijatuhkan ke lantai dengan ketinggian H dan kecepatan V, kemudian memantul kembali ke atas dengan kecepatan lentingnya tidak sama dengan kecepatan semula. Pada tumbukan lenting sebagian, hanya berlaku hukum kekekalan momentum, karena terdapat energi yang hilang selama terjadi tumbukan. Rentang koefisien restitusi dari tumbukan lenting sebagian yaitu antara 0 dan 1. Perhatikan contoh soal berikut. Mula-mula, bola dilepaskan dari posisi 1 dan setelah menyentuh lantai, bola memantul. Jika G sama dengan 10 meter per second kuadrat, maka tinggi H adalah... Untuk menyelesaikan contoh tersebut, kita menggunakan rumus E sama dengan akar H2 dikurang H1. Jadi, akar 100 cm per 80 cm sama dengan akar 80 cm per H. Lalu 100 cm per 80 cm sama dengan 80 cm per H. Jadi, H sama dengan 80 cm dikali 80 cm per 100 cm sama dengan 64 cm. Terakhir, tumbukan tidak lenting sama sekali. Misalnya, peluru ditembakkan ke bola hingga peluru tersebut bersarang di dalam bola tersebut. Kemudian, keduanya bergerak dengan kecepatan yang sama. Nah, pada tumbukan tidak lenting sama sekali, hanya berlaku hukum kekekalan momentum. Dan besar koefisien restitusinya adalah 0. Dua benda A dan B bermassa sama, masing-masing saling mendekati, dengan VA sama dengan 4 meter per second dan VB sama dengan 5 meter per second seperti gambar. Jika kedua benda bertumbukan tidak lenting sama sekali, maka kecepatan kedua benda setelah tumbukan adalah... Karena pada tumbukan tidak lenting sama sekali, VA aksen sama dengan VB aksen sama dengan V aksen, dan massa MA sama dengan MB, maka berdasarkan hukum kekekalan momentum diperoleh hasil sebagai berikut. MA dikali VA ditambah MB dikali VB sama dengan MA dikali VA aksen ditambah MB dikali VB aksen. VA ditambah VB sama dengan 2 V aksen. 4 M per S ditambah minus 5 M per S sama dengan 2 V aksen. Minus 1 M per S sama dengan 2 V aksen. Jadi V aksen sama dengan minus 1 dibagi 2 meter per second sama dengan minus 0,5 meter per second. Memasuki materi gerak rotasi. Apa itu gerak rotasi? Gerak rotasi dapat didefinisikan sebagai gerak suatu benda dengan bentuk dan lintasan lingkaran di setiap titiknya. Memasuki materi momen gaya. Apa itu momen gaya? Momen gaya atau bisa juga disebut torsi adalah perkalian antara gaya dan lengan gaya di suatu sumbu putar yang menyebabkan suatu benda berputar atau berotasi. Rumus momen gaya yaitu torsi sama dengan R kali F atau juga torsi sama dengan R kali sin theta F. Ada contoh soal mengenai momen gaya. Sebuah benda dengan panjang lengan yaitu 25 cm. Gaya yang diberikan pada ujung lengan sebesar 20 Newton. Sudut yang terbentuk antara gaya dengan lengan gaya yaitu 150 derajat. Berapakah momen gaya pada benda tersebut?
Kita lihat penyelesaiannya. Diketahui R sama dengan 25 cm diubah ke meter menjadi 0,25 meter. F sama dengan 20 Newton. Theta sama dengan 150 derajat. Dengan rumus, torsi sama dengan R kali F sin theta. Torsi sama dengan 0,25 dikali 20 dikali sin 150 derajat dengan hasil torsi 2,5 Newton per meter. Materi momen inersia. Apa itu momen inersia? Momen inersia adalah ukuran kelembaman suatu benda untuk berotasi terhadap porosnya. Secara matematis, momen inersia adalah hasil kali massa partikel dengan kuadrat jarak terhadap sumbu putarnya. Besaran ini adalah analog rotasi daripada massa dengan rumus I sama dengan mr kuadrat. Adapun contoh soal mengenai momen inersia. Sebuah benda berputar dengan jari-jari 0,4 meter mengelilingi sumbu. Maka massa benda sebesar 6 kg. Berapakah momen inersianya? Kita lihat penyelesaiannya. Diketahui massanya sama dengan 6 kg, jari-jarinya sama dengan 0,4 meter. Yang ditanya I adalah momen inersia. Penyelesaiannya menggunakan rumus I sama dengan M kali R kuadrat. I sama dengan 6 dikali 0,4 kuadrat. I sama dengan 6 kali 0,16 dengan hasil momen inersia I sama dengan 0,96 kg meter kuadrat.